Welcome. Wajahnya menyeramkan. Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Danu Vandanu. Di mana lagi? Kalau bukan di Posmis Podcast Sebayu Misteri. Seperti biasa saya berdoa pemirsa Sebayu FM dimanapun berada selalu sehat, ceria, bahagia, agar bisa selalu menyaksikan Posmis dan video-video lain yang diunggah di YouTube Sebayu FM. Seperti biasa kehadiran saya ditemani oleh Mbah Roxo, dan saya akan menghadirkan cerita horor, cerita mistis, cerita misteri, seram, dan nanti akan digambarkan oleh Mbah Roxo. Edisi spesial kali ini, sahabat Posmis, saya akan menampilkan cerita yang sudah dikirimkan melalui email Sebayu FM. Cerita kali ini menceritakan pengalaman misterius dari sahabat Posmis yang bernama Yuki dari Tegal. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Yuki yang sudah berbagi kisahnya. Dan bagi kalian yang mempunyai pengalaman mistis ataupun kisah horor, silahkan kirim saja cerita kalian ke email Sebayu FM di sebayu94fm@gmail.com. Nanti cerita atau kisah kalian akan saya ceritakan kembali dan ditampilkan di YouTube Sebayu edisi spesial Posmis Podcast Sebayu Misteri. Sahabat Posmis, Yuki ini menceritakan tentang kejadian aneh yang ia alami sebelum melangsungkan pernikahan dan sesudahnya, yang selalu saja bertengkar dengan istrinya. Dan setelah ditelusuri, ternyata ada sesuatu yang diakibatkan dari sebuah jimat yang ia punya. Bagaimana kisah selengkapnya? Penasaran? Ikuti kisah selengkapnya di Posmis. Yuki ini sebelumnya memiliki sebuah kalung dengan liontinnya berbentuk gigi atau taring macan. Kalung ini merupakan pemberian dari seseorang yang dianggap sebagai penasehat spiritual Yuki. Jadi, katanya kalung tersebut dianggap sebagai jimat yang bisa melindungi Yuki dari hal-hal yang buruk. Mengingat si Yuki ini adalah anak band, pastinya di dunia hiburan banyak hal-hal negatif yang bisa saja terjadi. Jadi jimat itu selalu dipakai Yuki untuk menghalau aura-aura negatif. Sebenarnya selama menggunakan kalung tersebut tidak ada hal-hal aneh yang terjadi pada dirinya. Dia merasa nyaman-nyaman saja, dan karena memang bentuknya cukup unik, cocok dengan karakter Yuki yang cukup nyentrik, jadi orang di sekitar Yuki juga tidak ada yang mempermasalahkan kalung berliontin taring macan itu.
Tetapi memang pernah suatu hari ia ditemui oleh seseorang yang menyatakan bahwa di kalung tersebut terdapat khodam yang mendiaminya. Orang tersebut bilang bahwa pada bagian liontinya didiami khodam macan. Antara percaya dan tidak percaya, si Yuki ini hanya mengiyakan saja. Tapi sahabat Posmis, Yuki ini juga memiliki seorang pacar, sebut saja bernama Dinda. Mereka berdua berencana melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, yaitu jenjang pernikahan. Singkat cerita, mereka sudah menentukan tanggal pernikahan. Jadi semakin mendekati hari H, segala sesuatunya sudah dipersiapkan oleh mereka berdua. Mulai dari menyiapkan undangan, sewa ini dan itu, termasuk tata rias dan fotografer pada saat acara nanti. Nah, awal masalah itu terjadi mulai dari sini. Sahabat Posmis, tepatnya 7 hari sebelum hari H pernikahan, Dinda kabur dari rumahnya. Yang lebih mengejutkan lagi, ia pergi bersama mantan kekasihnya. Padahal selama ini menurut Yuki tidak ada masalah apapun atau gelagat aneh yang terjadi pada diri Dinda. Pihak keluarga Dinda pun saat itu kebingungan harus mencari Dinda kemana. Upaya pencarian juga dilakukan si Yuki, bahkan sempat putus asa. Namun salah seorang temannya menyarankan Yuki untuk mendatangi dan meminta tolong pada guru spiritualnya untuk mencari tahu keberadaan Dinda. Setelah Yuki menemui guru spiritualnya itu, dia justru mendapat jawaban yang sangat mengejutkan. Menurut keterangannya, Dinda telah diguna-guna oleh mantannya hingga ia mau diajak kabur. Guru spiritual Yuki itu bilang kalau nanti insya Allah Dinda akan pulang tidak lama lagi. Dan benar saja, 2 hari kemudian Dinda yang dibawa kabur mantan pacarnya itu pulang ke rumah. Yuki menemui Dinda, namun Dinda seakan-akan enggan diajak bicara. Dan Yuki yang sedari datang sudah melihat wajah Dinda, melihat ada keanehan yang terjadi. Ia melihatnya seperti bukan sosok Dinda yang ia kenal. Seakan ada sesuatu aura lain yang menyelimuti diri Dinda. Saat itu Yuki hanya memaklumi, mungkin Dinda tengah kecapean, jadi belum bisa diajak berbincang sebagaimana mestinya. Dinda juga saat itu lebih banyak diam dan tak banyak bicara. Sahabat Posmis, Yuki tidak mengurungkan niatnya untuk menikahi Dinda. Sampai di hari H, berlangsunglah pernikahan mereka berdua dan tak ada kendala apapun. Namun, justru keanehan semakin menjadi-jadi pada diri Dinda baru dimulai setelah menikah. Ia menjadi sosok temperamen, kerap marah dengan Yuki dan beradu argumen untuk hal sekecil apapun. Padahal dulu Dinda
Yang dikenal oleh Yuki adalah anak yang sabar dan bukan orang pemarah. Pertengkaran demi pertengkaran selalu terjadi. Ini tidak lazim dialami pengantin baru. Masa awal-awal pernikahan harusnya menjadi masa yang paling indah. Tapi semua itu tidak dialami Yuki dan Dinda. Hampir setiap hari mereka bertengkar. Dan lebih mengherankan lagi, saat Dinda marah seperti kerasukan setan, dan bukan seperti Dinda yang Yuki kenal sebelumnya. Awalnya Yuki merasa maklum-maklum saja. Mungkin Dinda stres dengan kondisi awal pernikahan. Tapi setelah dirasa-rasa, sikap Dinda tambah janggal. Kesabaran Yuki juga hampir habis. Kondisi rumah tangga barunya di ujung tanduk. Sampai akhirnya Yuki kembali menemui guru spiritualnya untuk meminta saran bagaimana dengan nasib rumah tangganya dan bagaimana cara menghadapi Dinda. Sahabat Posmis, Yuki ini cukup terkejut. Ternyata masalahnya ada di jimat kalung taring macan yang ia pakai. Gurunya ini memang menaruh khodam yang berbentuk macan di kalung tersebut dengan maksud menjaga Yuki dari kerasnya dunia hiburan. Tetapi yang awalnya tidak diketahui oleh sang guru itu adalah pengaruh guna-guna dari mantan pacarnya Dinda masih tersisa di tubuh Dinda. Bahkan semakin kuat setelah mereka menikah. Sang guru ini menjelaskan guna-guna yang dikirim itu juga berupa macan yang jika disatukan dengan khodam yang ada di liontin kalung milik Yuki tidak akan bisa akur, bahkan malah memicu kericuhan. Pantas saja setelah Yuki dan Dinda menikah, mereka tidak pernah akur. Akhirnya, jimat kalung taring macan itu diserahkan kembali kepada guru spiritualnya. Dan tidak lupa juga, Dinda diobati agar lepas dari guna-guna itu. Dan setelah itu alhamdulillah, rumah tangga Yuki dengan Dinda akur, langgeng, penuh cinta sampai sekarang. Terima kasih Yuki atas ceritanya. Dan sekarang waktunya saya akan membahasnya bersama Mbah Rokso. Oke, sahabat Posmis, saatnya saya menanyakan dengan Mbah Rokso. Mbah Rokso, tadi sudah saya ceritakan kembali nih cerita dari Yuki terkait dengan liontinnya dan guna-guna pada diri Dinda. Sosok-sosok apa saja Mbah? Kalau boleh, Mbah jelaskan yang mendiami taring ataupun ada pada tubuh Dinda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kita lihat dari yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam gaibnya ini mungkin berupa khodam, tapi khodam yang apa ya, khodam yang salah ya. Khodam yang salah ini berarti khodam yang jelas pasti lebih ke berpengaruh buruk kepada yang dijaga sama khodam ini. Jadi sosok-sosok yang muncul di alam gaib yang tadi dibukakan oleh Allah itu lebih ke apa sih, semacam khodam, tetapi ini
jin ya, dari kelas jin ya. Dari kelas jin ini yang dia itu tidak butuh pasukan ya. Jadi biasanya jin kan ada yang suka menjadi raja, kemudian ada pasukannya. Tapi kalau ini dia lebih bekerja sendiri gitu. Bekerja sendiri, atau mungkin 2 orang begitu, atau mungkin 3 sosok, 2 sosok, 3 sosok. Jadi jin khodam ini lebih ke bagaimana upaya untuk membuat si yang dijaga itu supaya yakin dengan dirinya gitu, yakin dengan kehadiran khodamnya gitu. Dan karena memang khodam ini menawarkan kekuatan gitu, menawarkan kekuatan, menawarkan perlindungan, menawarkan aura yang luar biasa begitu bagi yang dijaganya. Dan ini memang dia biasanya tidak butuh sesuatu ya, dia tidak butuh dikasih istilahnya makanan gitulah, tidak butuh makanan, tidak butuh dikasih minyak dan sebagainya, cukup dipakai aja dan diimani atau diyakini bahwa itu bisa berefek luar biasa bagi yang megang. Memang khodam yang seperti ini, keilmuan seperti ini lebih fokus ke satu orang itu, dan dia memang punya semacam keilmuan yang berbeda ya, jenisnya berbeda. Jadi jadi khodam ini memang kalau istilahnya manusia itu dia tidak butuh harta. Kalau manusia gitu, dia tidak butuh harta, bayaran, ya gaji juga tidak butuh, istilahnya tidak butuh uang kalau manusia. Tetapi khodam ini lebih membutuhkan pada keyakinan, iman. Iman itu biasanya hubungannya sama ilmu ya, sama ilmu, dan ilmu ini biasanya berhubungannya dengan pemahaman gitu, dengan pemahaman. Makanya kalau khodam jin yang khodam bentuk seperti ini berbeda dengan jin-jin yang siluman, yang memang berbeda gitu. Dan karena kekuatannya itu dia sanggup mengalahkan jin-jin yang bukan jenis dia gitu. Biasanya khodam ini nanti berhadapannya dengan sesama khodam gitu. Khodam bertemunya dengan sama khodam yang bekerja secara sendiri. Secara sendiri. Jadi biasanya khodam bertemu khodam hanya terjadi adu ilmu ya, adu kekuatan ya. Adu kekuatan, nanti khodam yang mana yang paling kuat maka dia akan menguasai. Dan itu kalau didohirkan ke benda-benda pusaka ya, nanti ada pusaka yang kelas A, kelas B, kelas C seperti itulah. Jadi dengan isian khodam-khodam yang kekuatannya luar biasa. Kadang dari khodam ini dia juga butuh biasanya khodam ini ada beberapa sub lagi ya. Jadi dalam satu pusaka bisa jadi ada 5 khodam gitu. Ada 5, dan 5 ini satu saudara semua. Jadi 1 sebagai kekuatan misalnya, kemudian yang kedua sebagai penglaris misalnya, 3 sebagai perisai, tolak bala misalnya gitu. Terus yang keempat tugasnya sebagai menambah wibawa biasanya ada gitu. Terus biasanya satu paket ya, satu pusaka. Jadi kalau misalnya kayak pusaka yang dimiliki Mas Yuki ya, Mas Yuki yang kalung yang dari gigi macan itu, dan khodamnya yang setelah dibuka ini ada 2 ya, ada dua. Jadi khodamnya ini ada 1 yang wujudnya seperti macan. Jadi tidak seperti macan gitu ya. Mungkin anggapan orang khodam macan berarti macan ya. Sebetulnya tidak. Seperti macan. Hampir mirip ya, hampir mirip macan. Jadi ini pernah saya jumpai ya, pernah saya jumpai di salah satu tempat di Kota Tegal gitulah. Ada di jembatan. Jadi ini hampir mirip wujudnya. Jadi khodam itu hampir sama dengan yang pernah saya lihat. Dia pakai peci yang tinggi ya, kayak peci Turki atau apa gitu, peci yang tinggi. Jadi 2 kali ini saya menjumpai makhluk ini dengan memakai tutup kepala yang sama gitu. Cuma berbeda ya. Jadi kalau yang ini, kalau yang pernah saya lihat dia memakai jubah. Jadi persis kayak manusia, pakai jubah, tetapi dari fisiknya itu percampuran manusia dengan harimau gitu ya. Tapi kalau yang di Yuki ini, jadi ini benar-benar hanya kepalanya aja, tutup kepalanya, kepala yang kayak peci tinggi gitu ya. Dan ini
Wajahnya kalau saya lihat sih hampir mirip macan ya. Iya. Matanya itu kayak ada kasih celak gitu. Iya. Matanya kecil gitu. Matanya kecil pakai celak, warnanya putih. Jadi mencorong ya, matanya mencorong putih. Memang identik sebetulnya dia itu lebih ke abu-abu ya. Tapi mungkin karena dia mengeluarkan aura atau apa, jadi mencorong akhirnya. Persis kayak apa rambut kalau Iya. kena kilauan cahaya. Oh. Kadang ini abu-abu atau putih ya Oh, gitu. iya, Jadi rada samar ya gitu. Makanya di sela-sela abu-abunya ini memang mencorong. Jadi khodamnya itu mencorong dan telinganya itu kayak telinga kelelawar ya sebetulnya ya, bukan Berdiri telinga. Ya, bukan telinga macan bukan. Ini kayak telinga kelelawar dan ini lebih kayak janggutnya manusia. Oh, lebih kayak jenggot panjang Iya ya. gitu, jenggot panjang. Jadi biasanya macan kan nggak ada janggutnya ya, Iya. paling cuman segini gitu. Tapi ini di depan hidungnya hampir ketutup rambut semua. Hampir ketutup rambut semua dan ternyata badannya itu saya kira macan lagi berdiri Iya. gitu. Macannya berdiri. Tapi ternyata dia sebetulnya tidak berdiri. Dia lagi jongkok. Oh. Layaknya macan nih gitu. Layaknya macan, hanya saja tangannya tangan manusia. Kalau yang saya jumpai sebelumnya tangannya masih tangan macan ya. Tapi kalau ini tangannya sudah tangan manusia. Ya, cuma berbulu semua di sini. Jadi ini bulu-bulu semua. Bulu-bulu semua dan dia jalannya selalu mengepalkan tangannya. Oh, Gitu. Jadi biasanya kalau macan kan biasa ya Iya. tangannya. Kalau ini enggak, berjalannya tangannya dikepal Mengepal gitu. ya, mengepal. Dan kalau kakinya ya posisinya seperti manusia lagi jongkok lah. Jongkok. Ya, jalannya agak susah ya. Tapi sekilas dia mirip macan, tapi bukan macan gitu. Oke. Tetapi orang awam melihat ini khodam macan, padahal bukan. Ini dari jin yang mengaku-ngaku khodam ya, dan dia jin yang tidak butuh istana, tidak butuh pasukan, tidak butuh dikasih makan dan sebagainya. Intinya hanya membawa satu orang ini supaya menjadi temannya dia. Ya, setelah jadi teman, jadi nanti Yuki misalnya, Yuki percaya sama ini karena memang banyak kenyataan-kenyataan yang diwujudkan gitu. Yeah. Misalnya Yuki kebal, memang kebal gitu. Yuki banyak yang takut, memang banyak yang takut gitu. Artinya Yuki kan jadi beriman. Tapi lama-lama kalau Yuki sadar bahwa ini nggak bener nih, Yeah. udah nggak bener, maka dia melepas dan ini biasanya susah lepas gitu. Susah lepas sama si pemegangnya karena misinya dia harus punya satu orang yang disesatkan gitu. Jadi nggak butuh banyak orang, satu aja gitu, satu aja disesatkan. Kalau misalnya sudah lepas dari Yuki, entah ini nanti dia akan mencari korban selanjutnya lagi apa gitu. Nah, Oke. kemudian yang kedua ini kedua, Mbah. wujudnya hampir mirip macan kumbang ya, kayak panther gitu Iya. ya, yang warnanya hitam. Iya, warnanya hitam. Tapi memang hampir mirip. Jadi saya juga bingung ini ular naga atau dia panther, black panther, atau dia itu kayak kambing karena kepalanya itu ada ininya. Tanduk. Ada tanduknya dua ya, ada tanduknya dua. Jadi telinganya itu, tanduknya itu adalah telinganya dia. Telinganya dia dan bentuk kepalanya itu hampir mirip kuda, hampir mirip panther, seperti itu. Dan ini gerakannya lincah ya, cepat ya. Jadi ternyata yang muter-muter kayak angin itu ternyata ini lebih cepat gerakannya. Kalau ini lebih diem ya, dia itu lebih diem, sosoknya lebih berwibawa seperti itu. Tidak banyak tingkah, yang lebih banyak tingkah yang hitam ini. Jadi mengitari ini, mengitari sosok ini. Tadi saya sempat nanya namanya siapa. Di depannya dia sudah menyampaikan nama, tapi belakangnya saya masih sanksi ya. Namanya itu Ki Draja Naga atau Ki Draja, pokoknya ada ganya. Yang mana ini? Yang ini. Mbak? Nah, yang Oh. ini yang rajanya ini. Ini Ki Draja. Nah, terakhirnya saya yang masih sanksi. Naga atau Gana, pokoknya ada ganya. Ki Draja Naga atau Ki Draja Gana, antara itu. Ini nama khodam yang ada di pusaka itu tadi ya, Di kalung ya. yang dimasukkan di situ. Kalau berbicara macan, biasanya kan identik dengan macan putih atau mungkin coraknya yang loreng-loreng ya, Mbah. Nah, ini di sini gimana, Mbah, sosok ini, Mbah? Jadi dari sosok ini adalah sosok wujud yang
bisa jadi ini wujud aslinya gitu ya, wujud aslinya sebelum dia memanipulasi diri menjadi wujud yang lain. Jadi wujud aslinya itu dia berbulu, bulunya itu abu-abu. Abu-abu aja berarti. Bulunya abu-abu, tidak ada corak loreng, corak apa, cuma sekilas dia itu kayak macan putih gitu. Karena dari cahaya yang dia keluarkan, jadi warnanya kayak metalik ya, abu-abu metalik ya. Jadi kalau terkena cahaya dia seolah-olah berwarna putih, mencorong putih. Tapi sebetulnya dia abu-abu. Nah, jadi seperti yang ditampakkan tadi, memang dia lebih dominan ke abu-abu, dan kalau dia bergerak di sela-sela bulu-bulunya itu keluar cahaya-cahaya gitu, cahaya putih. Mungkin bagi orang awam yang melihat ketika dibukakan praktisi gitu ya, ini loh sosoknya, mungkin dia akan melihat macan putih mungkin gitu, nah gitu. Tapi tadi yang dibukakan adalah bentuknya seperti ini. Mbah, kalau terkait dengan Dinda, Mbah, yang tadi disampaikan guru spiritualnya si Yuki, ini juga ternyata memiliki istilahnya sisa-sisa kiriman dari mantannya ya, yang ternyata juga macan. Itu apa emang benar seperti itu, Mbah? Jadi kalau dari Dinda, saya kaitkan dengan macan yang hitam yang berputar-putar ini ya, berputar-putar ini. Jadi hampir sejenis tetapi beda rupa gitu. Gitu. Ya, hampir sejenis tapi beda rupa. Jadi yang dimaksudkan untuk Dinda itu sebetulnya untuk menjaga Dinda ya, menjaga Dinda supaya tidak ada satu orang pun yang suka sama Dinda selain yang ngasih khodam, gitu. Jadi orang lihat Dinda takut bisa enggan untuk mendekati ya, atau nggak enak pokoknya kalau ngobrol sama Dinda gitu. Jadi nggak enak kayak gitu. Maksudnya supaya tidak ada yang suka, termasuk Yuki gitu. Jadi Yuki tiba-tiba jadi nggak asik sih kayaknya Dinda, biasanya enak diajak ngobrol tapi kok kayaknya nggak nyaman ya. Iya, nggak nyaman ya aku sama Dinda, maksudnya seperti itu. Jadi sosok-sosok ini yang kemudian disuruh ya, diperintahkan untuk menjaga si Dinda, dan ternyata terjadi clash ya, bentrok ya, karena ternyata Yuki juga ada yang jagain, Dinda juga ada yang jagain, hanya jadi bertarunglah dua khodam itu, menunjukkan kekuatan mereka. Tapi sebetulnya khodamnya Yuki lebih kuat ya, lebih kuat daripada yang ada di Dinda, karena dari segi auranya yang lebih powernya lebih besar, ini Yuki lebih bisa menguasai Dinda sebetulnya. Tetapi yang terjadi itu tadi, karena kita manusia pasti ada rasa nggak nyaman aja kalau berdekatan dengan khodam-khodam gitu. Ya, terima kasih Mbah Rokso. Sahabat Posmis, itu dia penjelasan dan deskripsi dari Mbah Rokso terkait dengan cerita dari Yuki. Dan nantikan kisah-kisah seram, mistis, horor selanjutnya. Dan sekali lagi terima kasih untuk Yuki yang sudah mengirimkan ceritanya. Untuk sahabat Posmis yang punya cerita mistis, seram, horor, silakan kirim saja cerita kalian ke email sebayufm di sebayu94fm@gmail.com. Kami tunggu kisah-kisah atau cerita dari kalian, dan nantikan cerita seram selanjutnya.